Berawal dari sebuah video iklan tentang keresahan seorang anak perempuan yang tinggal di kota semrawut, kala itu si developer ini seolah hadir mengatasi itu semua dengan gencar mengiklankan sebuah hunian modern yang diberi nama Meikarta. Berbekal intensitas pemasaran yang cukup gencar di masa itu, mereka berhasil menghimpun impact yang luar biasa dari animo masyarakat. Antusiasme masyarakat pun juga didasari akan segala hal fasilitas yang diberikan pada hunian tersebut. Mulai dari adanya ruang terbuka hijau di tengah Meikarta yang seluas 100 hektar, ditambah lagi nih dukungan sarana transportasi berupa jalan tol hingga kereta api cepat rute Jakarta-Bandung. Kehadiran Meikarta pun makin jadi dambaan para warga ibu kota berkat adanya automated people mover yang bikin macet seolah jadi masa lalu buat warga Meikarta. Belum lagi, masyarakat makin tergiur dengan harganya yang murah. Bayangin aja, siapa sih yang gak kepengen kalau cuman ngeluarin duit mulai dari 127 juta rupiah buat unit apartemen dengan fasilitas eksternal sebanyak itu? Tapi itu dulu ya, sekarang mah udah naik jadi 100 juta lebih lah. Pihak developer juga mengiming-imingi melalui iklannya jikalau nanti mereka bakal ngebangun hotel-hotel bintang 5, mall terbesar serta ruang publik yang luas. Semakin menjadikan Meikarta ini sebagai one stop living alias apa yang kalian butuh semuanya ada di sini. Widih, pantes aja banyak yang minat ya. Namun, impian para customer Meikarta pun harus dikubur dalam-dalam. Proyek itu yang sekiranya menjadi solusi sempurna bagi warga ibu kota kini telah mangkrak. Gak semanis yang ditawarkan oleh iklannya dahulu, bangunan tinggi tersebut telah ditumbuhi rumput-rumput liar di sekitarnya. Berawal dari masalah dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 lalu, Deddy Miswar yang kala itu menjabat sebagai wakil gubernur meminta kepada Lipo Group selaku penanggung jawabnya untuk menghentikan pembangunan Meikarta. Alasannya pun cukup logis nih, sebab Meikarta dinilai belum mengantongi izin atas pengelolaan lahan seluas 86,6 hektar. Gak cuman itu aja yang ngebuat proyek hunian impian ini bisa berhenti. Setahun kemudian, KPK mulai memeriksa para tersangka kasus suap izin proses pembangunan Meikarta. Dalam hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi langsung netapin Bupati Kabupaten Bekasi, Neneng Hasanah Yassin dan Billy Sindoro, selaku Direktur Operasional Lipo Group sebagai tersangka. Bupati yang akrab disapa Mpo Neneng tersebut didakwa 6 tahun penjara atas dugaan suap senilai 10 miliar rupiah lebih. Nah, buntut dari mangkraknya Meikarta ini pun berimbaslah kepada para customer yang udah lebih dulu ngebayar sejumlah uang untuk mendapatkan hunian di sana. Sayangnya hingga detik ini nih, beberapa dari mereka belum menerima haknya. Ya, kalau udah kayak gini, Lipo Group selaku pihak yang paling bertanggung jawab pun harus lebih gercep dong. Jangan cuma tinggal diem. Kalau udah nggak bisa lanjutin proyek yang mangkrak itu, setidaknya balikinlah duit para customernya. Bener nggak? Iya, iyalah, harus. Terlepas dari hal tersebut, sejatinya Lipo Group ini bukanlah developer sembarangan. Mereka udah berpengalaman dalam membangun Lipo Karawaci, Lipo Cikarang, Rolling Hills Lipo Karawaci, dan Rolling Hills Karawang. Gak cuma di Indonesia, mereka juga melebarkan sayap nih sampai ke Cina dan Singapura. Nah, di balik nama besarnya terdapat nih sosok James Riyadi, yang gak lain adalah pimpinan dari Lipo Group saat ini. Sepak terjangnya terbilang gak usah diragukan lagi. Sebab pria kelahiran Jakarta 7 Januari 1957 ini udah kenyang akan dunia bisnis. Mendapat didikan yang cukup keras dari sang ayah yakni Mohtar Riyadi. James remaja langsung dikirim oleh sang ayah ke Macau, Hong Kong untuk mengenyam pendidikan. Nah, setelah berhasil menyelesaikan pendidikannya di sana, James Riyadi lantas melanjutkan berkuliah di University of Melbourne, Australia. Dan setelahnya kembalilah hijrah menuju negeri Paman Sam untuk terjun ke dunia perbankan, tepatnya di tahun 1977. Di Amerika Serikat nih, James Riyadi bisa langsung mengembangkan potensinya dengan mendirikan sebuah bank bernama Wharton Bank berbekal modal 20 juta US dollar. Dari sinilah dirinya bertamu dengan Jack Stephen yang gak lain adalah seorang bankir ternama asal Arkansas. Seiring berjalannya waktu, James Riyadi pun mulai akrab dengan beberapa politisi di sana, seperti berkenalan dengan Bill Clinton kala menjabat sebagai gubernur Arkansas.
Nah, kedekatan keduanya semakin erat tatkala Bill Clinton mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat. James gak tinggal diam, dirinya langsung nih menggelontorkan sejumlah duit buat ngebantu dana kampanye kawannya itu. Terhitung sejak tahun 1991, paling enggak nih bos Lipo Group udah nyumbang ke Bill sebesar 475.000 US dollar atau setara sama 951 juta rupiah dengan kurs saat itu. Pasca terpilih, Bill Clinton gak lupa akan jasa sahabatnya tersebut, sekaligus menjadi keuntungan yang terbilang besar nih bagi Lipo Group, sebab orang nomor 1 di negeri adikuasa tersebut memberikan kemudahan bisnis serta beberapa akses ke politikus Amerika Serikat. Sayangnya, itu semua gak berlangsung lama. James Riyadi didakwa oleh pengadilan Los Angeles terkait suntikan dana kampanye ilegal di Amerika Serikat pada tahun 2001 dan mengaku bersalah atas apa yang telah dibuatnya. Alhasil nih, mau gak mau, ia pun harus bayar denda sekitar 8,6 juta US dollar atas kasus tersebut. Nah, terlepas dari segala kontroversi seorang James Riyadi yang mampu ngembangin bisnis di negara maju seperti Amerika Serikat bukanlah suatu hal yang gampang. Hubungannya dengan beberapa konglomerat sejatinya udah bisa ngegambarin gimana agresifnya James Riyadi dalam berbisnis. Dalam hal ini untuk ngembangin Lipo Group yang gak lain merupakan warisan dari sang ayah. Tayal kalau pemilik Universitas Pelita Harapan ini diestimasikan memiliki total kekayaan mencapai 24,56 triliun rupiah. Dari sekian banyak kekayaannya itu, ternyata James gak melulu naik mobil keluaran terbaru loh. Di suatu kesempatan, ia menjatuhkan pilihannya pada Land Cruiser VX100 dengan rentang tahun produksi tahun 1999 sampai 2007 yang terpantau pernah digunakan ketika dirinya memenuhi panggilan KPK pada tahun 2019 lalu nih terkait kasus yang menimpa perusahaannya. Anyway, meski tunggangan tersebut cukup jadul dari segi tahun keluaran, namun wibawanya gak luntur sama sekali kan dimakan zaman. Mobil ini sendiri cukup merepresentasikan kesan mobil pejabat. Makanya untuk harga secondnya aja bisa nyentuh angka 500 miliar. Itu sih nggak lepas dari kenyamanan kelas Wahid yang ditawarkannya, dibarengin dengan performa yang menjanjikan. Berbekal mesin 6 silinder berkubikasi 4200 cc.